Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di tempat mulai. Berdoa selesai. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan baik dan sehat. Nah, hari ini kita akan belajar materi mengurutkan bilangan pecahan. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu siswa dapat menjelaskan dan menentukan urutan pada bilangan pecahan biasa, campuran, desimal, dan persen. Sebelum memasuki materi yang baru, kita perlu mengingat kembali materi pecahan yang sudah didapatkan. Di sini saya memiliki dua buah gambar lingkaran dengan ukuran yang sama, dan masing-masing lingkaran saya bagi menjadi 4 bagian. Lingkaran yang satu ini saya arsir 1 bagian, dan yang lingkaran kedua ini saya arsir 3 bagian. Nah, bagian yang saya arsir ini dapat kita nyatakan dalam bentuk pecahan yaitu 1/4, dan yang gambar kedua ini dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan yaitu 3/4. Nah, kita perlu mengingat bahwa dalam pecahan ada istilah pembilang dan penyebut. Pembilang yang dimaksud yaitu angka yang berada di atas. Dalam contoh ini adalah pembilangnya yaitu 1 dan 3, dan penyebutnya yaitu 4. Di sini saya mempunyai sebuah masalah yang berkaitan dengan membandingkan suatu pecahan. Dalam suatu acara ulang tahun, undangan yang datang dibagi menjadi 3 kelompok untuk menikmati kue tar dengan ukuran yang sama. Kue tar tersebut sudah dihidangkan pada setiap meja kelompok, yaitu meja A, meja B, dan meja C. Setiap undangan yang datang boleh memilih duduk di bangku meja manapun. Adit adalah undangan terakhir yang datang di acara tersebut. Adit melihat bangku meja A sudah ada 6 anak, meja B 7 anak, dan meja C 8 anak. Jika Adit ingin mendapatkan bagian kue yang paling banyak di antara ketiga meja pilihan, meja manakah yang seharusnya Adit pilih? Di sini sudah tertera bahwa meja A terdapat 6 anak. 6 anak jika ditambah dengan Adit, maka terdapat 7 anak. Nah, dan meja B 7 anak ditambah dengan Adit, maka jadi 8 anak. Meja C 8 anak ditambah dengan Adit, maka menjadi 9 anak. Nah, jika Adit menginginkan bagian kue yang paling banyak, maka Adit haruslah memilih jumlah anak yang paling sedikit di antara ketiga meja ini. Nah, yaitu meja A. Berarti Adit harus memilih meja A. Dengan Adit memilih meja A, maka Adit memperoleh 1/7 bagian dari kue. Nah, selanjutnya kita perlu mengetahui apa itu pecahan ekuivalen atau senilai. Bilangan pecahan 2/4, 3/6 dapat dinyatakan dalam pecahan lain yang relatif senilai atau ekuivalen, yaitu 1/2. Kok bisa? Nah, coba kita perhatikan 3 gambar berikut. Gambar pertama itu gambar ilustrasi pecahan 1/2, gambar kedua itu 2/4, dan gambar ketiga 3/6. Nah, kita lihat gambar yang berwarna kuning. Nah, dari ketiga gambar ini kita lihat yang berwarna kuning memiliki bagian atau besar bagian yang sama. Nah, maka dari itu bila pecahan setengah itu sama senilai dengan 2/4 dan 3/6. Nah, untuk mencari pecahan yang senilai, kita dapat membagi pembilang dan penyebut pecahan tersebut dengan angka yang sama. Semisal kita mempunyai pecahan 20/25. Nah, kita sama-sama bagi pembilangnya, kita bagi dengan 5, penyebutnya juga kita bagi dengan 5. Maka didapatkan hasil 4/5.
berarti 20 per 25 itu senilai dengan 4 per 5. Selanjutnya, membandingkan dua bilangan pecahan yang memiliki penyebut sama. Caranya, semisal kita memiliki contoh, tentukan bilangan yang lebih besar antara 4 per 5 dengan 2 per 5. Di sini sudah digambarkan bagian 4 per 5 ini dan 2 per 5 yang gambar sebelah kanan. Nah, kita lihat bagian yang diarsir. Tentunya dari gambar ini terlihat jelas bahwa bagian yang 4 ini, 4 per 5 ini, bagiannya lebih besar dari 2 per 5. Nah, kemudian contoh yang kedua, tentukan bilangan yang lebih besar antara 1 per 3 dengan 2 per 3. Dari gambar ini, kita juga dapat menentukan bahwa yang lebih besar adalah yang bagian sini. Nah, dari dua contoh ini, kita dapat simpulkan bahwa untuk membandingkan dua bilangan pecahan yang memiliki penyebut sama, kita perlu membandingkan pembilang dari pecahan-pecahan tersebut. Kita lihat contoh yang pertama, pembilangnya 4 dan 2. 4 lebih besar dari 2, makanya tandanya juga lebih besar. Sedangkan yang contoh kedua, 1 dan 2. 1 itu lebih kecil dibanding 2, jadinya tandanya kurang dari. Gitu ya. Selanjutnya, untuk membandingkan dua bilangan pecahan yang memiliki penyebut berbeda. Caranya, menyamakan penyebutnya dengan cara mencari KPK dari tiap-tiap penyebut. Yang kedua, membandingkan pembilang dari dua pecahan tersebut. Contohnya, dengan menggunakan tanda sama dengan, kurang dari, dan lebih dari, bandingkan pecahan berikut. 3 per 4 dibandingkan dengan 2 per 3. Nah, ini penyebutnya 4 dan 3. Kita cari KPK-nya, yaitu 12. Makanya yang 3 per 4 akan kita jadikan per 12. 4 biar jadi 12 perlu kita kalikan dengan 3. Jika penyebut dikalikan 3, maka pembilang juga harus dikalikan dengan 3. Makanya didapatkan 9. 2 per 3 ini kita sama dijadikan dengan 12, kita perlu mengalikannya dengan 4. Berarti pembilang juga harus dikalikan 4 sehingga mendapatkan hasil 8 per 12. Sekarang kita lihat pembilangnya 9 dan 8. Nah, 9 itu lebih besar dari 8. Makanya 3 per 4 ini lebih besar dari 2 per 3. Nah, untuk membandingkan dua bilangan pecahan yang memiliki bentuk pecahan berbeda, caranya yaitu dengan mengubah salah satu pecahan menjadi bentuk pecahan yang sama dengan pecahan yang lainnya. Cara mengubahnya, pertama mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa atau sebaliknya. Misal kita punya contoh pecahan campuran 2, 1 per 5. Kita akan ubah menjadi pecahan biasa. Caranya, dua bilangan bulat yang di depan kita kalikan dengan penyebutnya. Setelah dikalikan, baru kita tambahkan dengan pembilangnya. Sehingga 2 dikali 5 ditambah 1. Di per penyebutnya sama. Ini 5, berarti sini juga 5. Jadinya 11 per 5. Nah, untuk pecahan biasa menjadi pecahan campuran, misalnya 7 per 3. Itu sama saja dengan 7 dibagi 3. Nah, hasilnya kan 2, namun sisa 1. Maka dapat dituliskan 7 per 3 sama dengan 2. Hasilnya kita tulis besar di depan, dan sisanya menjadi pembilang per penyebutnya sama, 3. Selanjutnya, mengubah desimal menjadi pecahan biasa atau sebaliknya. Misal kita punya contoh 0,3, kita jadikan pecahan biasa, angkanya kita tulis 3 per, kita lihat berapa angka di belakang koma, 1, berarti pernya per 10. Nah, misal 1,27, kita tulis angka-angkanya 127 tanpa ada koma, terus di per, kita lihat berapa angka di belakang koma, ada 1, ada 2, berarti kita per 100. Kemudian 3 per 4 jadi pecahan
jadi desimal. Caranya dengan menggunakan pembagian bersusun. Nah, kita bagi 3 dibagi 4. Nah, ketemu masuk 0,75. Kemudian mengubah persen menjadi pecahan biasa atau sebaliknya. Nah, kita perlu mengingat bahwa persen adalah per 100. Jadi, jika ada 25%, itu bisa kita tulis 25 per 100. Nah, kita sederhanakan. Biar bilangannya nggak besar, kita sederhanakan. Yang pembilang kita bagi dengan 25, begitupun juga dengan penyebut kita bagi dengan 25, sehingga dapat hasil 1/4. Nah, untuk 3/4 biar jadi persen, bagaimana? Persen pernya per 100, berarti penyebutnya harus kita ubah menjadi 100. 4 biar jadi 100 harus dikalikan dengan 25. Maka pembilang juga harus dikalikan 25, sehingga didapat hasil 75/100, atau bisa ditulis 75%. Contohnya, dengan menggunakan tanda sama dengan, kurang dari, atau lebih dari, bandingkan pecahan berikut. 20% bandingkan dengan 1/3. Nah, jawabnya 20% itu kita ubah menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. Maka 20% kita bagi dengan 20. Maka didapatkan hasil 1/5. 1/3 tetap karena sudah pecahan biasa. Nah, 5 ini 5 dengan 3 kan penyebutnya ini belum sama. Nah, maka kita perlu menyamakan penyebutnya dengan cara cari KPK-nya, yaitu 15. Untuk menjadi 15, 5 ini harus dikalikan dengan 3, dan 3 harus dikalikan dengan 5, sehingga didapatkan hasil 3/15 dan 5/15. Nah, dari sini kita lihat pembilangnya 5 dan 3. 3 itu kurang dari 5. Oh, berarti 20% itu kurang dari 1/3. Nah, selanjutnya untuk mengurutkan bilangan pecahan biasa campuran desimal persen. Langkah pertama, mengubah beberapa bentuk pecahan menjadi pecahan bentuk yang sama. Langkah kedua, membandingkan bilangan pecahan. Langkah ketiga, mengurutkan bilangan pecahan dari yang terbesar ke terkecil atau sebaliknya. Contohnya, urutkan pecahan berikut dari yang terkecil ke terbesar. Nah, kita lihat pecahan-pecahannya bentuknya berbeda, maka kita harus perlu menyamakannya. Nah, di sini saya ingin menyamakannya menjadi pecahan biasa. 0,3 kita jadikan pecahan biasa menjadi 3/10. Itu 1/5 tetap. Nah, 1/2/3 kita jadikan pecahan biasa menjadi 5/3. Nah, 15% jadi yang pecahan biasa 15/100 kita sederhanakan menjadi 3/20. Nah, kita lihat 10, 5, 3, 20. Beda semua penyebutnya. Kita perlu cari KPK-nya, yaitu 60. Maka setiap pecahan kita ubah penyebutnya menjadi 60. Nah, biar jadi 60, 10 perlu dikalikan dengan 6. Berarti pembilang juga harus dikalikan 6, sama dengan 18. Yang ini juga sama, kita perlu mengalikan dengan 12, sehingga dapat 12/60. Yang ini kita perlu mengalikannya dengan 20, makanya dapat hasil 100/60. Nah, yang terakhir, kita perlu mengalikannya dengan 3, sehingga 3 kali 3 9/60. Jika sudah sama, kita lihat pembilangnya. Yang disuruh di soal adalah yang terkecil dulu. Berarti kita lihat pembilang paling kecil 9. Berarti ini nomor 1, kemudian nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Nah, setelah itu baru kita mengurutkan nomor 1, 15/100. Oh, 15%. Yang kedua, 1/5. Kita tulis nomor 3, 0,3, nomor 4, 1, 2/3. Seperti itu ya. Nah, untuk lebih memahami materi yang telah saya jelaskan, ini saya akan memberikan kalian tugas sebagai berikut. Nah, coba kalian kerjakan ya di rumah. Sekarang saya akan menjelaskan cara
membandingkan dan mengurutkan bilangan pecahan dengan menggunakan media pembelajaran. Nah, di sini saya sudah menyiapkan media pembelajarannya. Cara penggunaannya cukup mudah. Itu yang pertama, kita cari bilangan pecahan yang akan dibandingkan atau yang akan diurutkan di dalam media ini. Kita cari dan kita beri tanda. Nah, setelah itu kita bandingkan dengan cara semakin ke kiri letak suatu bilangan, maka nilainya semakin besar atau mendekati 1. Sebaliknya, jika letak suatu bilangan pecahan itu semakin ke kanan, maka nilainya semakin kecil atau mendekati 0. Langsung saja kita beri contoh dengan soal berikut. Dengan menggunakan tanda sama dengan, kurang dari, atau lebih dari, bandingkan pecahan 3/4 dan 2/7. Di dalam media kita cari bilangan 3/4, kita beri tanda, dan 2/7. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa bilangan 3/4 ini ternyata letaknya lebih ke kiri daripada 2/7, sehingga dapat disimpulkan bahwa 3/4 lebih besar dari 2/7. Selanjutnya, jika kita ingin mengurutkan suatu pecahan, bisa kita memiliki soal seperti ini. Urutkan pecahan berikut dari yang terkecil ke terbesar: 0,3, 1/5, 25%, dan 3/6. Nah, untuk dapat menggunakan medianya, kita perlu mengubah pecahan-pecahan ini ke bentuk pecahan-pecahan biasa dulu. Jika sudah diubah, maka dapat kita gunakan medianya: 3/10, 1/5, 1/4, dan 3/6. Kita beri tanda. 3/10, 1/5, 1/4, dan 3/6. Sini. Nah, dari bilangan-bilangan ini, kita dapat menentukan urutannya. Diminta dari yang terkecil, berarti kita mengurutkannya dari yang paling kanan, kotak bilangan paling kanan, yaitu ada 1/5, kemudian 1/4, kemudian 3/10, dan 3/6. Begitu. Dari materi yang sudah saya sampaikan, apa yang dapat kita simpulkan? Nah, yang dapat kita simpulkan yaitu untuk menentukan urutan bilangan pecahan biasa, campuran, desimal, dan persen, langkah pertama kita perlu mengubah bentuk pecahan yang ada ke bentuk pecahan yang sama. Nah, langkah kedua yaitu kita membandingkan pecahan yang satu dengan pecahan yang lainnya. Langkah ketiga, kita perlu mengurutkan bilangan pecahan dari yang terbesar ke terkecil ataupun sebaliknya. Nah, untuk lebih memahami materi yang telah saya jelaskan, kalian jangan lupa untuk mengerjakan tugas yang telah saya berikan. Nah, untuk mengakhiri pertemuan pada hari ini, marilah kita berdoa di tempat mulai. Berdoa selesai, saya akhiri. Apabila terdapat banyak kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.